Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan jasmani serta rohani sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah dan para sahabatnya, para keluarganya, serta sanak saudaranya sehingga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Di sini saya Khairun Nisa kelas B21 akan mempresentasikan yang berjudul adab berpakaian untuk memenuhi NK konten kreatif pembelajaran PAI. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghias diri. Akan tetapi, pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Topik selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu apa itu berpakaian. Adab berpakaian adalah menampilkan kepribadian dalam berbusana yang sesuai dengan petunjuk dan tuntunan agama Islam. Karena dengan berpakaian sesuai syariat Islam menunjukkan identitas seorang mukmin dan terhindar dari fitnah dan gangguan jahat di sekitar kita. Karena sesungguhnya kita berpakaian baik dan sopan saja, orang akan mengenali kita. Ketika kita memakai pakaian dengan syariat yang telah Allah tegakkan, sebenarnya kita di situ sedang menegakkan syariat Allah yang harus kita jaga dan kita lindungi. Adapun fungsi-fungsi dalam berpakaian itu sendiri, yang pertama, pakaian mempunyai fungsi untuk menutup aurat, menjadi perangkat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpakaian juga menjadi pelindung dan perhiasan tubuh kita agar indah dipandang. Maka di sini sebagaimana yang telah Allah syariatkan untuk menutup aurat laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Aurat laki-laki di antara atas pusar sampai lutut, dan aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, di sini kita bisa mengambil bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah, kita berhadapan kepada Allah, kita harus menutupi aurat kita. Ketika itu sedang sholat, beribadah, sedang mengaji, ataupun sedang di luar sana sedang bermasyarakat pun juga. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat suatu kaum itu dilihat dari pakaiannya atau benda-bendanya, akan tetapi Allah melihat dari ketakwaannya, seperti ayat yang sebelumnya kita bahas di depan. Dan selanjutnya kita akan membahas adab-adab berpakaian. Ketika kita berpakaian, kita mempunyai adab-adab ataupun tata cara berpakaian itu sendiri. Yang pertama yaitu membaca doa sebelum memakai pakaian. Dianjurkan untuk umat muslim untuk membaca doa sebelum kita memakai baju. Adapun doanya seperti Alhamdulillahilladzi kasani hada sauba wa razaqanihi min
ghairi haulin minni wala quwwatin. Yang di situ kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa pakaian ini dan selalu dijaga olehnya. Yang kedua yaitu membiasakan memakai dengan sebelah kanan dan melepas dengan sebelah kiri. Didahului dengan bagian kanan dan dilepas jika melepas pakaian didahului dengan sebelah kiri. Dan selanjutnya menutup aurat. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya setiap laki-laki dan perempuan itu mempunyai auratnya masing-masing. Laki-laki di pusar sampai lutut dan perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Tapi sering kita jumpai banyak kaum muslim dan muslimah yang tidak menutup aurat. Itu sebuah PR untuk kita, semoga mereka menutup aurat karena di sini tidak perempuan saja yang tidak menutup aurat, tetapi sekarang akhir zaman banyak laki-laki juga yang tidak menutup auratnya dengan sempurna. Dan selanjutnya tidak menyerupai lawan jenis. Jadi wanita tidak berpakaian seperti laki-laki dan laki-laki tidak berpakaian seperti perempuan atau wanita seperti itu. Dan selanjutnya tidak ketat, tembus pandang dan transparan. Di sini kita dianjurkan berpakaian tidak ngepres ataupun tidak membentuk tubuh itu karena tidak dianjurkan oleh syariat Islam. Karena jika kita berpakaian ketat itu sama halnya kita tidak berpakaian dan membentuk tubuh itu sendiri. Selanjutnya tidak berlebihan dalam berpakaian. Nah, di sini kita dianjurkan untuk sederhana mungkin dalam berpakaian, tidak bermegah-megahan dan sederhana dalam berpakaian, seperti ketika kita berpakaian ingin yang mahal ataupun ingin yang mahal agar dilihat orang kita ini orang punya ataupun orang berada, itu dimaksud dengan riya atau takabur. Seharusnya kita berpakaian sederhana, tawadhu, karena yang dilihat adalah keimanan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya berpakaian bersih dan suci dan rapi. Ketika kita beribadah, kita dianjurkan untuk bersih dari najis ataupun kotoran, karena itu tidak mensahkan, tidak diterima ibadah kita, sholat kita apabila pakaian kita yang kita pakai itu kotor, dan kita harus suci, bersih, dan rapi. Karena Islam sendiri mencintai kebersihan dan kesucian itu sendiri. Selanjutnya, kapan kita menutup aurat? Sedari kecil kita sudah dididik dan diajarkan oleh kedua orang tua kita untuk berpakaian yang rapi dan sopan. Karena tubuh kita ini adalah perhiasan yang harus dijaga dan dipelihara. Karena dengan berpakaian sesuai syariat Islam kita akan terjaga dari gangguan-gangguan kejahatan ataupun pelecehan seksual. Karena dengan berpakaian kita menutup aurat, berpakaian tidak ketat, dan ketika kita memakai jilbab sampai menutupi dada, itu sebenarnya juga mendidik dan melatih diri kita, perkataan kita, sikap kita akan terjaga. Dan ketika kita sudah sampai usia dewasa atau akhir balik, maka menutup aurat adalah sebuah kewajiban yang harus kita aplikasikan guna menjadikan seorang muslim dan muslimah dikenal dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya
Kesimpulan dari presentasi saya ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjaga dan melindungi kita semua jika kita selalu menjaga dan menghargai diri kita sendiri. Mungkin itu saja presentasi yang saya terangkan. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.